Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Marcella Dwi Rianti NPM 9, Dinda Dwi Sari NPM 19, Olga Margareta Lubay NPM 21, Devi Wulandari NPM 25, dan Marsa Hanisa Lubis NPM 33 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asesmen penalaran The Nuris Ennis Framework untuk pemenuhan tugas mata kuliah asesmen pembelajaran kimia. Baiklah, saya Marcella Dwi Rianti. Yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dan lingkup dari asesmen penalaran The Norris Ennis Framework. Langsung saja, istilah asesmen dalam Stingin tahun 1994, asesmen adalah sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Sementara itu dikemukakan oleh Kumano tahun 2001, asesmen adalah sebagai the process of collecting data which is show the development of learning. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asesmen merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Namun meskipun proses belajar siswa merupakan hal yang penting yang dinilai dalam asesmen, faktor hasil belajar juga tidak dapat dikesampingkan. Asesmen juga merupakan kegiatan pengumpulan bukti yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan berkelanjutan, serta digunakan untuk menilai kompetensi siswa. Sedangkan penalaran adalah proses kemampuan berpikir seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru dengan cara melogikakan konsep-konsep yang diketahuinya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan mengkontradiksinya dengan pengetahuan yang sebelumnya. Penalaran juga merupakan hubungan antara pengalaman dan pengetahuan yang digunakan seseorang untuk menjelaskan apa yang dilihat, dipikirkan, dan disimpulkan. Penalaran berasal dari kemampuan berpikir seseorang. Jadi, asesmen penalaran adalah kegiatan pengumpulan bukti yang dilakukan secara sengaja untuk membuat hubungan antara pengalaman dan pengetahuan agar dapat menjelaskan apa yang dilihat, dipikirkan, dan disimpulkan dari kemampuan berpikir seseorang. Menurut Norris dan Ennis dalam Stiggins tahun 1994, berpikir kritis merupakan berpikir masuk akal dan reflektif yang difokuskan pada pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan untuk diyakini. Nah, berarti berpikir berdasarkan fakta-fakta untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Reflektif artinya mencari dengan sadar dan tegas kemungkinan solusi yang terbaik. Dengan demikian, berpikir kritis menurut Norris dan Ennis adalah berpikir yang terarah pada tujuan. Tujuan dari berpikir kritis adalah mengevaluasi tindakan atau keyakinan yang terbaik. Norris dan Ennis memfokuskan kerangkanya pada proses berpikir yang melibatkan pengumpulan informasi dan penerapan kriteria untuk mempertimbangkan serangkaian tindakan atau pandangan yang berbeda. Jiwa kritis menurut Norris dan Ennis meliputi kebutuhan untuk berpikir logis, berusaha keras untuk memiliki pengetahuan luas dari sumber-sumber yang kredibel, berwawasan atau berpandangan luas, dan memperoleh kesenangan pribadi dalam hubungannya dengan memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Namun, Norris dan Ennis berpendapat bahwa alat-alat intelektual dapat menjadi tidak berguna jika tidak ada tanggung jawab untuk menggunakannya. Nah, dalam Stiggins tahun 1994, Norris dan Ennis mengungkapkan satu set tahap-tahap yang termasuk proses berpikir kritis. Yang pertama yaitu mengklarifikasi isu dengan mengajukan pertanyaan kritis. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang isu. Yang ketiga, mulai bernalar melalui berbagai
sisi atau sudut pandang. Yang berbeda. Yang keempat, mengumpulkan informasi dan melakukan analisis lebih lanjut jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah membuat dan mengkomunikasikan keputusan. Selanjutnya yaitu target-target penilaian dalam asesmen penalaran di Norris-Ennis Framework. Norris dan Ennis menyatakan berpikir kritis merupakan berpikir masuk akal dan reflektif yang difokuskan pada pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan atau diyakini. Menurut Norris dan Ennis adalah berpikir yang terarah pada tujuan. Tujuan dari berpikir kritis adalah mengevaluasi tindakan atau keyakinan yang terbaik. Norris dan Ennis memfokuskan kerangkanya pada proses berpikir yang melibatkan pengumpulan informasi dan penerapan kriteria untuk mempertimbangkan serangkaian tindakan atau pandangan yang berbeda. Ini bersesuaian dengan tingkat berpikir evaluasi pada taksonomi Bloom. Stikin mengemukakan 5 kategori target belajar untuk menentukan jenis asesmen belajar. Yang pertama yaitu knowledge outcome. Ini merupakan penguasaan siswa terhadap substansi pengetahuan suatu mata pelajaran. Yang kedua ada racing outcome, yaitu menunjukkan kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuannya dalam menentukan nalar atau ration dan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga ada skill outcome, yaitu kemampuan untuk menunjukkan prestasi tertentu yang berhubungan dengan keterampilan yang didasarkan pada penguasaan pengetahuan. Yang keempat ada product outcome, yaitu kemampuan untuk membuat suatu produk tertentu yang didasarkan pada penguasaan pengetahuan. Dan yang kelima ada effective outcome, yaitu pencapaian sikap tertentu terhadap akibat mempelajari dan mengaplikasikan pengetahuan. Menurut Norris-Ennis Framework, dalam Stikin terdapat 12 indikator keterampilan kritis yang dikelompokkan dalam 5 aspek keterampilan berpikir kritis seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada 5 keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana atau elementary clarification. Sub keterampilan berpikir kritisnya yang pertama memfokuskan pertanyaan, yang kedua menganalisis argumentasi, dan yang ketiga bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang menantang. Yang kedua, membangun keterampilan dasar atau basic support. Sub keterampilannya yaitu mempertimbangkan kredibilitas atau kriteria suatu sumber. Dan yang kedua, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Keterampilan berpikir kritis yang ketiga yaitu menyimpulkan atau inference. Sub keterampilan berpikir kritisnya yang pertama, membuat dedukasi dan mempertimbangkan hasil dedukasi. Yang kedua, membuat induksi dan mempertimbangkan induksi. Dan yang ketiga, membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan. Keterampilan berpikir kritis yang keempat yaitu membuat penjelasan lebih lanjut atau advanced clarification. Sub keterampilan berpikir kritisnya yang pertama mendefinisikan istilah, mempertimbangkan definisi, dan yang kedua mengidentifikasi asumsi. Keterampilan berpikir kritis yang kelima yaitu strategi dan taktik. Sub keterampilan berpikir kritisnya yang pertama memutuskan suatu tindakan, dan yang kedua berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan asesmen penalaran. Pada pelaksanaan asesmen penalaran itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Pada tahap ini kita akan menentukan tujuan dari dilakukannya asesmen penalaran. Selanjutnya ada menentukan lingkup bahan yang akan dinilai. Pada tahap ini kita akan menentukan cakupan materi yang akan dinilai. Selanjutnya itu ada tahap ketiga yaitu menetapkan teknik penilaian yang akan dipakai. Nah, pada pemilihan alat asesmen ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena hal ini akan sangat mempengaruhi guru dan siswa pada saat pelaksanaan asesmen.
Alat asesmen yang tepat akan memberikan petunjuk kepada siswa sehingga sejak awal mereka bisa mengetahui berbagai kegiatan konkret yang harus mereka lakukan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu pengembangan instrumen. Pada tahap ini seperti yang sudah diketahui bahwa untuk melaksanakan evaluasi hasil belajar tentunya memerlukan instrumen atau alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan. Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan, salah satunya yaitu menggunakan instrumen asesmen esai untuk memperoleh informasi tentang penalaran dan pemahaman yang kompleks. Di samping itu, kita dapat menggunakan asesmen esai ini sebagai alat untuk menguraikan proses penalaran siswa. Nah, dalam pengembangan instrumen ini kita bisa mengikutsertakan siswa dalam merancang kriteria penskoran esai. Selanjutnya adalah tahap melakukan pengukuran. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama itu persiapan tempat pelaksanaan pengukuran. Di sini guru akan menyiapkan tempat dilaksanakannya asesmen ini. Misalnya kan asesmen esai, berarti guru menyiapkan tempat untuk dilakukannya tes esai. Yang kedua itu melancarkan pengukuran. Di sini guru akan memberitahu peraturan pelaksanaan dari tes esai. Lalu guru juga akan mengawasi kedisiplinan siswa mematuhi peraturan pelaksanaan yang sudah disebutkannya sebelumnya. Setelah itu guru juga akan mengawasi saat pengumpulan lembar jawaban dan lembar soal. Yang ketiga itu guru akan menata dan mengadministrasikan lembar soal dan lembar jawaban siswa untuk memudahkan penskoran. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan hasil pengukuran dan penafsiran hasil pengukuran. Untuk pengolahan hasil penilaian ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama itu menskor, yaitu kegiatan memberikan skor pada hasil penilaian yang dapat dicapai oleh siswa pada tes esai yang sudah dilakukannya. Untuk menskor ini dibutuhkan 3 macam alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman pengangkaan. Kegiatan selanjutnya yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar. Pada tahapan ini, guru menghitung untuk mengubah skor yang diperoleh siswa yang mengerjakan tes disesuaikan dengan pedoman yang digunakan, baik kunci scoring maupun pedoman pengangkaannya. Yang ketiga yaitu mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Ini merupakan kegiatan terakhir dari pengolahan hasil penilaian yang berupa pengubahan skor ke nilai baik berupa huruf atau kata-kata. Nah, hasil dari pengolahan hasil pengukuran ini akan digunakan untuk penafsiran hasil penilaian. Penafsiran hasil penilaian itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu penafsiran yang bersifat individual dan penafsiran yang bersifat klasikal. Untuk penafsiran yang bersifat individual itu terdapat 3 jenis penafsiran. Yang pertama, penafsiran tentang tingkat kesiapan, yakni menafsirkan tentang kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya. Maksudnya itu untuk naik kelas atau untuk lulus. Yang kedua yaitu penafsiran tentang kelemahan individual, yakni menafsirkan tentang kelemahan seorang siswa pada subtes tertentu. Yang ketiga, penafsiran tentang kemajuan belajar individual, yakni menafsirkan tentang kemajuan seorang siswa pada suatu periode pembelajaran atau pada suatu periode kelas. Yang selanjutnya ada penafsiran yang bersifat klasikal. Penafsiran yang bersifat klasikal ini dibedakan menjadi 4, yaitu penafsiran tentang kelemahan-kelemahan kelas, penafsiran tentang prestasi kelas, penafsiran tentang perbandingan antar kelas, dan penafsiran tentang susunan kelas. Baik, selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan asesmen penalaran The Norris Ethnics Framework. Jadi yang pertama yaitu kelebihan dan kekuatannya. Seperti yang terlihat pada slide, yang pertama yaitu meningkatkan prestasi siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penugasan dan penilaian terhadap siswa dengan berpikir kritis berkaitan dengan peningkatan prestasi siswa. Jadi apabila siswa terbiasa dengan berpikir kritis, maka tentu akan meningkatkan prestasi siswa karena siswa selalu berpikir kritis. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis dan watak siswa dapat terukur. Jadi apabila guru memberikan asesmen tentang penalaran ini, guru dapat melihat bagaimana sih kemampuan berpikir kritis siswanya, kemudian watak siswanya juga tentu dapat bisa terukur, sehingga guru dapat menentukan bagaimana metode pengajaran yang tepat nantinya yang akan dibelajarkan kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi kepada siswa untuk menjadi pemikir kritis yang lebih baik. Jadi apabila kita selalu diberikan asesmen penalaran yang membutuhkan berpikir kritis, maka lama-kelamaan kita akan terbiasa berpikir kritis, sehingga siswa akan menjadi pemikir kritis yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Membiasakan diri berpikir kritis akan melatih seseorang memiliki kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Terbiasa berpikir kritis juga akan membuat siswa memiliki banyak alternatif jawaban serta ide-ide kreatif. Jika seseorang mempunyai suatu masalah, maka tidak hanya terpaku pada satu jalan keluar atau penyelesaiannya, tetapi akan memiliki banyak opsi atau pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Jadi apabila siswa selalu diberikan penilaian tentang berpikir kritis, siswa tentu dapat berpikir jernih dan sistematis. Nah, berpikir jernih dan sistematis dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan, kemudian berguna bagi siswa dalam mempelajari cara menganalisis dengan logis, kemudian meningkatkan kemampuan untuk memahami suatu hal. Kemudian yang selanjutnya yaitu berpikir kritis meningkatkan kreativitas. Untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap suatu masalah, tidak hanya diperlukan gagasan baru, tetapi gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang harus diselesaikan. Jadi berpikir kritis ini dapat berguna untuk mengevaluasi ide baru, memilih yang terbaik, dan bahkan memodifikasi. Yang selanjutnya yaitu kelemahan asesmen penalaran The Norris-Ennis Framework. Jadi yang pertama yaitu ada guru kesulitan membuat instrumen secara tepat yang dapat mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi di sini guru dituntut harus memberikan asesmen atau berpikir lebih bagaimana sih asesmen yang tepat agar siswa tersebut benar-benar dapat berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat pelaksanaan asesmen penalaran sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam bernalar atau berpikir kritis. Jadi di sini mungkin siswa yang akan mendapatkan skor tinggi pada penilaian asesmen ini ya benar-benar siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Jadi siswa yang kurang dapat berpikir kritis tentu akan mendapatkan nilai yang rendah. Ada pengembangan instrumen asesmen penalaran The Norris-Ennis Framework. Ennis menyarankan agar asesmen berpikir kritis terus dikembangkan. Selama ini belum ada kesepakatan pasti mengenai definisi berpikir kritis, sehingga peluang pengembangan asesmen berpikir kritis berdasarkan berbagai definisi terbuka luas. Menurut Ennis, tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dapat dibedakan menjadi tes spesifik untuk suatu topik dan tes yang umum untuk semua topik. Tes berpikir kritis spesifik untuk suatu topik mengukur hanya untuk satu topik atau subjek saja, sedangkan tes berpikir kritis untuk umum menggunakan konten dari berbagai bidang atau yang bersifat umum. Menurut Ennis, asesmen yang dikembangkan untuk kemampuan berpikir kritis sebaiknya berformat open-ended.
dibandingkan dengan tes pilihan ganda. Hal ini dikarenakan tes open-ended dinyatakan lebih komprehensif. Berikut ini beberapa macam asesmen berpikir kritis berformat tes open-ended yang disampaikan oleh Ennis. Yang pertama ada tes pilihan ganda dengan penjelasan tertulis, kemudian ada tes esai berpikir kritis, dan ada tes unjuk kerja atau performance assessment. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.